Selamat pagi, Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis dan sekaligus hari ini kita juga menutup bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Sekalipun masih banyak tantangan yang Tuhan akan izinkan untuk kita lewati ke depan, apakah sakit penyakit, tantangan ekonomi, dan masalah sosial lainnya. GKPB juga di bulan ke depan dan tahun ini akan memasuki persidangan sinode ke-47. Apapun yang menjadi keputusan yang akan diambil dalam persidangan tersebut dan siapapun yang akan memimpin GKPB ke depan, mari kita melangkah dengan pasti untuk menggenapi tujuan Allah Tritunggal, menciptakan kita dengan tugas mulianya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Marilah kita terus berbakti kepada Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian Baktinin Ide Sang Aji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak mengingat bahwa Yesus yang telah disalibkan, mati dan hidup dan naik ke surga. Yesus telah bersama dengan Bapa menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk membimbing kita pada jalan kebenaran. Sekarang kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan hati kita dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Tritunggal yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 13 yang menjadi dasar bagi kita dalam perenungan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita. Mari kita menyahut dengan pujian, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh-Nya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai 21, kita baca secara litani. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu menopang bagi semua orang yang jatuh. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Engkau yang membuka tangan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala jalannya.
Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Itu semua karena Tuhan yang memberkati kami. Kami boleh memiliki keluarga yang baik, memiliki pasangan yang baik. Itu semua bukti cinta Tuhan bagi kehidupan kami. Begitu banyaknya berkat Tuhan yang boleh kami terima, sehingga jari jemari kami kurang untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Tetapi ya Tuhan, karena kelemahan kami sebagai manusia, kami sadar bahwa sesungguhnya kami kurang mampu mengelola berkat Tuhan. Dan seringkali kami menjadikan berkat itu sebagai sarana untuk kepuasan diri kami, tanpa kami peduli sesama kami. Ya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami mengakui bahwa kami sering sekali mendukakan hati keluarga kami, hati sesama kami, terlebih-lebih hati Tuhan. Saat ini dengan kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan memberikan pengampunan, penyucian dan pengudusan bagi kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Biarlah darah Tuhan kami Yesus Kristus menguduskan kami, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyahut dengan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar
Saudara-saudara sekarang dengarkan firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita. Dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita. Saudara-saudara, berdasarkan pada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian, dan pengudusan. Sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, inilah menjadi petunjuk bagi kita orang yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Bapa kiranya berkenan mengurapi dan memakai hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, mengerti, dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua pasti ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan sukacita, dan tentunya kita diberkati. Hari ini gereja Tuhan di seluruh dunia memasuki minggu pertama setelah Pentakosta. Minggu ini disebut dengan Minggu Trinitatis, yaitu minggu di mana kita diajak untuk melihat setiap karya Allah di dalam perjalanan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Allah yang menciptakan dan memelihara kita, umat manusia, dan juga ciptaan-ciptaan yang lain. Saudara-saudara, berbicara tentang Allah memberkati. Memang Allah adalah sumber berkat. Segala yang ada pada kita itu semua berkat dari Tuhan. Tidak ada yang kita miliki itu murni kepunyaan kita pribadi. Tapi itu semua adalah berkat yang boleh Tuhan berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berbicara tentang berkat, tentu tidak ada habis-habisnya. Tidak ada ujungnya. Tetapi saudara-saudara, apakah kita mengerti apa itu berkat sebenarnya? Saudara-saudara tahu apa itu berkat? Kalau saya mendefinisikan berkat itu adalah segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah berkat. Kalau Allah mengizinkan kita punya mobil, itu berkat. Kalau Allah mengizinkan kita tidak punya mobil, itu juga berkat. Kalau Allah mengizinkan sampai saat ini kita belum punya anak, belum punya pasangan, itu juga berkat. Karena pada hakikatnya berkat itu harus mendewasakan iman. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berkat. Dan pada ujungnya berkat itu mendewasakan iman. Kalau begitu, memahami berkat, saya percaya bahwa tidak ada orang yang kecewa dengan Tuhan ketika
diizinkan sakit, tidak kecewa dengan Tuhan. Karena bisa berpikir bahwa sakit yang dialami itu berkat Tuhan. Dan itu akan mengarahkan ia untuk dapat hidup lebih dewasa dalam iman kepada Tuhan. Tetapi realitanya dalam kehidupan kita, bahwa berkat Tuhan itu selalu kita hitung dengan sesuatu yang materi. Entah itu mobil, entah itu rumah, entah itu tanah, entah itu emas, dan kekayaan yang lainnya. Dan marilah kita berpikir di dalam kehidupan kita, bahwa segala berkat Tuhan itu, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya berkat. Jangan kita terus-menerus berpikir bahwa berkat Tuhan itu selalu bentuknya materi. Terkadang berkat Tuhan itu bisa non-materi. Kalau kita beribadah di gereja, lalu ada firman Tuhan yang mengena, yang menyentil kehidupan kita. Kalau kita memahami itu, pahamilah itu sebagai berkat dari Tuhan. Yang mampu mendewasakan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Di dalam bacaan ini Tuhan memerintahkan Musa supaya berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Karena pada waktu itu imam memiliki tugas untuk menyampaikan berkat. Dan Harun dan keturunannya adalah keturunan imam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita diceritakan bagaimana mereka, Harun dan keturunannya, menyampaikan berkat kepada bangsa Israel. Dan apa saja isi dari berkat itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa setiap ucapan berkat yang disampaikan oleh pelayan Tuhan, itu ada isinya. Itu berasal dari Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada setiap hamba-hambanya. Dan melalui pembacaan kita mau melihat sesungguhnya berkat apa yang Tuhan siapkan bagi bangsa Israel, secara khusus bagi kita di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa saja berkat Tuhan itu? Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi yang pertama adalah berkat perlindungan. Dalam bahasa Ibraninya dipakai kata samar. Yang berarti memelihara, memperhatikan, merawat. Jadi berkat perlindungan dari Tuhan. Biasanya orang yang berlindung itu pasti adalah orang yang lemah. Tidak mungkin orang yang sudah kuat itu berlindung kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita sebagai manusia diberikan jaminan perlindungan oleh Tuhan? Sesungguhnya di samping karena manusia adalah pribadi yang lemah, dan juga di dalam dunia ini ada banyak sekali bahaya-bahaya di dalam kehidupan. Entah hidup jasmani dan hidup rohani.
Dikatakan oleh seorang pengkhotbah bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan bahaya. Dalam setiap situasi, manusia itu selalu ada dalam bahaya. Siapa bilang orang kaya tidak bahaya? Siapa bilang orang miskin tidak bahaya? Semuanya bahaya. Di saat kita kaya, maka akan ada banyak orang iri kepada kita. Ingin mencelakai kita. Di saat kita miskin, kita tertindas, diinjak-injak oleh orang. Jadi semuanya dalam kehidupan kita ini berbahaya. Dan karena kita lemah, karena kita tidak berdaya, Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita bahaya. Makanya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Syamar, yang berarti memelihara, memperhatikan, merawat. Saudara-saudara, sungguh istimewa sekali kita sebagai manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya, mau dirawat dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya inilah bukti perlindungan Tuhan yang nyata. Perlindungan Tuhan lebih besar harganya dari makanan, dari minuman, dari harta benda. Dan marilah kita melihat bahwa perlindungan Tuhan sebagai berkat yang istimewa yang boleh kita terima. Saudara-saudara, kita mengingat bagaimana kisah-kisah orang di dalam perjanjian lama yang hidupnya begitu dilindungi oleh Tuhan. Daud dilindungi oleh Tuhan ketika ia berperang melawan Goliat. Daud dilindungi. Ketika Saul ingin membunuh Daud, Tuhan melindungi Daud. Betapa istimewanya, betapa luar biasanya kehidupan orang yang dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah bukti nyata dari berkat Tuhan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa isi berkat Tuhan? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Disayang. Dalam bahasa Ibraninya dipakai kata kanan. Artinya disayang. Ketika kita berbicara tentang kasih karunia, hal yang paling istimewa sebagai orang percaya ketika kita diberikan kasih karunia oleh Tuhan adalah diberikan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang suci. Semuanya berdosa. Semuanya bersalah. Dalam satu hari, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dirinya dalam satu hari tidak pernah melakukan salah? Tidak ada kesalahan besar, tidak ada kesalahan kecil di hadapan Tuhan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Setiap hari pasti pernah melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara-saudara ada orang yang setiap hari ketika saudara sudah katakan, kamu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi masih setiap hari melakukan hal itu. Apa akan saudara-saudara lakukan?
Saudara-saudara akan bosan. Saudara-saudara tidak akan peduli lagi dengan dia. Biarlah dia, urusan dia. Saya nggak mau memperhatikan, nggak mau ngurusin dia lagi. Tetapi saudara-saudara, apakah begitu dengan Tuhan? Ketika setiap hari saudara melakukan kesalahan, ketika kita setiap hari menyakiti hati Tuhan, berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, apakah Tuhan bosan kepada kita? Tidak. Tuhan masih senantiasa memberikan kasih karunia, memberikan pengampunannya kepada kita. Lalu saudara-saudara jangan dijadikan ini sebuah tameng. Toh juga Tuhan tetap mau mengampuni saya. Bebaslah saya berbuat dosa. Tidak demikian. Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Tapi jangan pakai kesempatan ini untuk kita terus-menerus melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada berkat yang lebih besar, yang lebih istimewa bagi kita umat manusia selain kita diberikan pengampunan dan diselamatkan. Itulah kasih karunia saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa yang saudara dan saya boleh terima sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga saudara-saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibraninya dipakai kata yang sungguh sudah sangat kita kenal, yaitu shalom. Situasi shalom itu artinya situasi yang tenang, yang nyaman, yang damai. Dan semua orang pasti menginginkan situasi yang tenang, yang nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan memberikan shalom itu, damai sejahtera. Ketika kita berbicara damai sejahtera, di sana sudah masuk dua aspek kehidupan. Baik yang jasmani dan rohani. Ketika kita berbicara tentang damai, itu berbicara tentang hati kita. Situasi hati kita. Apakah hati kita damai? Apakah hati kita tenang? Apakah hati kita nyaman? Itu yang disebut dengan damai. Ketika berbicara tentang sejahtera, ada jaminan jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita memerlukan sesuatu, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan dan waktunya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Kita diberikan perlindungan. Kita diberikan pengampunan. Dan kita diberikan shalom, damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam tugas kita sebagai orang percaya, kita harus bersaksi. Menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Tidak mudah. Ada banyak sekali orang berpikir untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, saya takut. Di sana orangnya galak-galak. Saya tidak berani. Hari ini Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kalau Tuhan sudah di pihak kita, siapa lawan kita? Yang kedua, saudara-saudara, di dalam bersaksi sering kali kita berpikir seperti ini. Tuhan, saya belum mampu, saya orang lemah. Saya tidak layak. Saya orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya memang orang berdosa. Tapi Tuhan berkenan memakai kita. Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Jangan takut untuk bersaksi. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, orang yang siap bersaksi. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali halangan di dalam kita tidak mau bersaksi karena kita tidak memiliki damai sejahtera. Kita berpikir, Tuhan, hati saya tidak tenang. Hati saya tidak nyaman. Keluarga saya menghalangi saya. Tetangga saya seperti ini. Tuhan, saya belum punya sarana untuk bersaksi. Mobil belum punya. Motor belum punya. Uang tidak punya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengutus saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan shalom bagi kita. Jangan takut. Bersatulah. Teruslah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita mau bersaksi bagi Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Jangan pernah hanya menghitung berkat Tuhan dari segi materi. Tapi lihat perlindungannya, lihat kasih karunia-nya, dan lihat shalom yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Bapa senantiasa memberkati kami, memberikan kami perlindungan sehingga kami tidak perlu takut, memberikan kami pengampunan karena kami lemah, tapi Tuhan tidak pernah jemu-jemu mengampuni kami. Dan Tuhan memberikan shalom dalam hati kami. Temparkanlah ini senantiasa di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami senantiasa mengingat cinta dan berkat Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 369A ayat 1 dan 3. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak
Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020, hari ini kita akan tutup. Apapun tantangan kita di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus, ingatlah, jangan takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sebagai pengingat untuk kita terus bersaksi dan memaknai waktu dan kesempatan anugerah Tuhan. Jadi sekali lagi kita diingatkan untuk jangan takut. Teruslah menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bulan misi Pentakosta 2020 GKPB memang ditutup hari ini. Tapi biarlah semangat bersaksi kita tidak berhenti sampai di sini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk tetap bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan ini, bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020, saya tutup di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa syafaat-syafaat kami. Berkenanlah kiranya Tuhan akan mendengar apa yang menjadi syafaat kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Saat kami harus menghadapi pandemi virus corona. Bapa, semakin hari ada peningkatan korban dengan terinfeksi virus corona. Berkatilah kami Tuhan, jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya ini. Sambil kami tetap menaruh iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk para medis yang mengabdikan diri mereka untuk menjadi abdi-abdi kesehatan. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Tuhan kiranya akan memperhitungkan jerih lelah mereka di dalam mereka memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Bapak Presiden bersama dengan para menteri. Di dalam mengambil setiap keputusan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kiranya Tuhan akan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Supaya setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Pulau Bali. Bapa kiranya akan jaga. Biarlah Pulau Bali boleh terbebas dari virus corona ini. Sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Kami sungguh rindu bersekutu di rumah Tuhan. Bersama-sama dengan umat Tuhan. Secara khusus di persekutuan Jemaat Galang Buana. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja. Khususnya gereja Kristen Protestan di Bali. Bapa kiranya akan memberkati mereka. Memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Memberikan mereka hati yang bersih. Untuk memimpin gereja Bali. Kami berdoa untuk setiap lembaga. Untuk setiap yayasan. Berikanlah mereka hati yang bersih untuk melayani. Jangan biarkan mereka melakukan tindakan kejahatan di dalam tempat pelayanan mereka. Bapa kami yang di surga,
Secara khusus kami berdoa untuk umat Tuhan di Jemaat Galang Buana. Tuhan kiranya akan memberkati dengan berbagai macam pergumulan kehidupan kami. Tuhan kiranya senantiasa akan hadir di dalam kehidupan kami di persekutuan ini. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah pasangan hidup, masalah kesehatan. Tuhan kiranya akan menolong mereka, memampukan mereka di dalam melewati setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya akan menjamah, memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk anak kekasih kami Aju. Tuhan kiranya akan memberikan Aju pemulihan, memberkati proses pengobatannya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Ibu Sawong yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya akan memberikan Ibu Sawong pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya akan memberikan mereka kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya akan menaruh di dalam hati mereka janji Tuhan bahwa semua orang yang percaya akan Tuhan berkati kehidupannya. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan di dalam menjalani setiap kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa senantiasa untuk persekutuan kami Jemaat Galang Buana. Berikan kami roh persaudaraan, roh kerukunan, supaya kami saling mengasihi, supaya kami saling memberkati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi permohonan kami. Biarlah permohonan ini berkenan di hadapan Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelum persembahan kita kumpulkan, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasarinya. Terambil dari Imamat 19 ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Mari kita iringi persembahan kita dengan menaikkan pujian, Ku Bawa Kurban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Bapa sudah menyertai kami. Sepekan lamanya kami melakukan aktivitas, Tuhan sudah memberkati, dan pada kesempatan ini kami membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah kami terima. Tapi sebelum kami pergunakan, biarlah Bapa memberkati, sehingga berkat ini boleh kami pergunakan dengan baik ya Bapa. Itulah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut. Bersatulah dan teruslah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupan saudara dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.